Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Ridwan Azam. Channel membahas sekitar dunia potong rambut. Video kali ini saya ingin membahas tentang macam-macam gunting dan mengenal bagian-bagian gunting. Seperti kita ketahui, ketika kita akan memotong rambut, ada beberapa macam alat-alat yang harus kita kenal. Di antaranya gunting, kemudian clipper, kemudian razor, dan banyak alat-alat lain yang saling melengkapi lah untuk menghasilkan satu potongan rambut yang bagus. Nah, kenapa kita harus mengetahui atau kita harus mengenal macam-macam gunting dan bagian-bagian gunting? Jadi istilahnya seperti kalian ingin belajar naik motor, mengendarai motor, tetapi kalian hanya fokus ingin balap, fokus ngebut, sementara kalian nggak tahu bagian-bagian mana gas, mana rem, mana pedal. Terus kemudian kalian nggak tahu cara starter motornya, menghidupkan motornya, kalian nggak tahu cara memberhentikan motor. Nah, seperti halnya dalam memotong rambut, kalian juga harus mengenal gunting dan macam-macam gunting, dan kalian juga harus mengenal bagian-bagiannya, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ups. Nah, jadi kali ini kita akan membahas semua tentang bagian-bagian gunting. Itu penting banget ya. Kalau kalian sudah mengenal, pasti kalian akan lebih mencintai pekerjaan kalian, dan kalian pasti akan tahu, oh iya, ini gunting itu mahal harganya. Jadi jangan sampai kalian cuman menggunakan gunting aja, tapi kalian nggak mau merawat, kalian nggak mau memelihara gunting dengan baik. Karena seperti kita ketahui, gunting itu macam-macam, dari harganya mulai 40.000 mungkin sampai puluhan juta. Dulu saya pun juga nggak percaya kalau gunting itu ada yang harganya sampai puluhan juta. Nah, gunting potong rambut itu ada 3 macam. Yang pertama adalah gunting potong, atau lebih dikenal dengan blankat. Contohnya seperti ini. Jadi gunting potong itu fungsinya ya untuk memotong rambut, untuk meratakan section-section yang akan kita potong, untuk meratakan poni, untuk meratakan bagian samping, dan bisa digunakan dengan berbagai teknik. Kemudian nomor 2 ada gunting penipis. Contohnya seperti ini. Nah, gunting penipis itu dikenal juga dengan thinning scissors. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menipiskan rambut tentunya. Kemudian bisa membuat tekstur sedikit di bagian ujung. Nah, satu hal yang harus diketahui dalam gunting penipis ini, saya sering melihat banyak tukang cukur atau barber yang menggunakan gunting penipis ini untuk memotong atau memendekkan rambut. Menurut saya itu hal yang kurang tepat. Karena apa? Kalau terlalu banyak menggunakan gunting penipis, itu kemungkinan besar akan merusak dan hasil potongan kita kurang bagus. Kalau terlalu banyak ya, harus diingat terlalu banyak. Jadi porsinya tuh harus cukup. Gunting penipis itu kalau menurut saya kayak obat. Kalau terlalu banyak, dia overdosis. Terlalu banyak kita tipiskan, bagian dalamnya tuh kosong. Ya. Jadi harus hati-hati dan harus bijak dalam menggunakan gunting penipis atau thinning scissors. Yang ketiga
ada gunting tekstur. Contohnya seperti ini. Jadi gunting tekstur itu bisa disebut juga dengan gunting be dry atau gunting kering. Ya, tentunya penggunaannya juga harus kering, jangan basah untuk memaksimalkan hasil potongan rambutnya. Biasanya digunakan dengan menggunakan teknik sliding untuk menghasilkan tekstur-tekstur pada rambut. Dan gunting tekstur ini biasanya dia nggak tajam semua, jadi ada bagian yang tajamnya dan ke belakangnya itu biasanya bagiannya tumpul. Dan ada juga bentuk-bentuknya itu perbedaannya. Kalau gunting tekstur itu dia biasanya lebih lebar. Di bagian belakangnya itu cutting edge belakangnya itu dia lebih lebar, kemudian makin ke depan makin kecil, makin lancip. Dan ada juga gunting semi tekstur seperti ini. Nah, perbedaannya kalau gunting semi tekstur yang ini dia bentuknya melengkung. Oke guys, nah itu 3 macam atau macam-macam gunting potong rambut. Nah, selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian gunting potong rambut. Apa teman-teman semua di sini sudah tahu bagian-bagian ini apa saja namanya? Oke, belum tahu. Nah, kita bahas satu persatu apa nama bagian-bagian pada gunting potong rambut yang biasa kita gunakan untuk mencukur. Silahkan disimak. Oke, selanjutnya setelah kita mengenal macam-macam gunting potong rambut, kemudian alangkah baiknya kita harus juga mengenal apa saja bagian-bagian pada gunting potong rambut. Nah, kita mulai dari bagian ujung sini. Ini namanya adalah poin. Oke, ulangi, ini adalah poin. Kemudian bagian mata pisaunya, bagian sini ini adalah cutting edges. Ya. Selanjutnya di bagian center sini, ini adalah pivot screw. Kemudian di bagian sini ini adalah ride atau tuas pengungkit. Selanjutnya di bagian sini ada shank atau tangkai. Nah, di bagian 2 ini, yang satu untuk jempol, yang satu untuk jari manis. Kita bahas dari bagian sini dulu. Bagian untuk jari manis ini kita sebut dengan finger ring. Kemudian di bagian sini ada finger rest. Sementara bagian ini yang untuk jempol ini adalah thumb ring. Oke. Nah, bagian dalam sini nih yang bulatan ini yang untuk pengganjal karet ini atau plastik biasanya kita sebut dengan insert ring. Satu lagi, nah bagian yang ini nih, yang bulat ini, nah ini adalah bumper. Oke. Itu hal-hal yang harus kita ketahui karena biar apa? Biar kita paham dan kita makin sayang sama gunting potong rambut kita. Nah, sekarang kalian semua sudah tahu kan apa saja nama-nama bagian-bagian pada gunting potong rambut. Nah, itu jangan sampai lupa ya. Nah, satu lagi untuk panjang dari gunting potong rambut itu terdapat beberapa macam ya, dari mulai 5 inch, 5,5, 6 inch, 6,5, 7, bahkan ada yang 8 inch. Itu sebenarnya tergantung kenyamanan kita ya. Cuman kalau saya pribadi biasanya saya lebih sering menggunakan gunting potong 6,5 inch. Itu bisa, kalau buat saya ya, itu bisa dipakai untuk scissor overcome, bisa pakai buat blunt cut, untuk point cut, nggak terlalu panjang juga. Jadi itu sebenarnya kembali ke kita dan kebiasaan kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Apabila kalian ada request
tentang hal-hal yang harus kita bahas tentunya dalam dunia potong rambut ya, silakan kalian komen di bawah kolom komentar. Mudah-mudahan nanti bisa saya bahas bersama-sama. Dan jangan lupa terus di like, di komen, dan di share agar channel ini berkembang dan terus bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih, dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.